Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nurzadi Putra dengan NIM 1814321012. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan secara sederhana tentang pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tayangan berikut ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang kalian akan lakukan bila kalian memiliki anggota yang tidak sesuai dengan ide teknologi yang akan kalian terapkan. Di sini jabatan saya sebagai CEO rumah sakit. Yang pertama yaitu saya akan amati dan cermati apa yang menyebabkan perbedaan ide teknologi tersebut. Apakah hanya saya saja yang setuju dengan rencana misal si A, atau ada beberapa rekan juga yang menyetujui ide saya, atau malah hanya saya sendiri yang berpegang pada pendapat si A tersebut. Kemudian yang kedua, saya tahu posisi. Yang harus dilakukan lagi adalah mengetahui posisi saya. Apakah saya mempertahankan ide tersebut hanya untuk kepentingan sendiri, atau memang sudah dengan pertimbangan yang matang dan memang untuk kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan ide berbeda. Jika demikian, coba ditimbang ulang, apakah ide-ide yang berbeda dengan saya tersebut tidak bisa membawa kebaikan bagi bersama. Apakah ada jalan untuk menyatukan pendapat saya dan pendapat yang berbeda tersebut? Bisa jadi ide saya dan rekan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, hanya saja penyampaian dengan cara yang berbeda. Kemudian bukan pribadi, maksudnya di sini tidak baik seandainya saya memilih mempertahankan ide saya jika hanya tidak mau sama dengan rekan tersebut. Jangan membawa sentimen pribadi ke urusan pekerjaan. Ini hanya akan memperburuk keadaan dan kondisi silang pendapat. Kemudian pertahankan jika memang sangat berbeda dan saya merasa ide saya tersebut adalah jalan yang terbaik. Coba menjelaskannya ke rekan-rekan lain dengan sistematis tanpa membawa emosi. Deskripsikan dengan jelas keunggulan-keunggulan yang ada dan tanyakan kenapa mereka tidak mau setuju, kemudian jelaskan kembali solusinya. Yang terakhir yaitu dengan suara terbanyak. Jika memang tidak ada jalan lain lagi, satu-satunya solusi sebagai penengah adalah mengambil suara terbanyak. Bagaimanapun keputusan bukanlah Anda yang memegang, sebaik apapun apa yang menjadi saya itu. Meskipun jabatan saya CEO di rumah sakit, tetapi saya tidak akan egois dengan mempertahankan ide teknologi saya. Saya akan sebisanya untuk bertukar pikiran atau mungkin menyelesaikannya bersama dengan rekan-rekan atau bawahan saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang jika kalian adalah kepala pada level jabatan kalian, user level seperti apakah yang akan kalian buat untuk tempat kalian. Deskripsikan secara sederhana setiap user levelnya. Sebelumnya di sini saya sebagai CEO sebuah rumah sakit. Di bawah saya itu ada direktur utama. Direktur utama membawai 3 direktur, yaitu direktur medis dan keperawatan, kemudian direktur penunjang medik dan umum, kemudian direktur keuangan dan pendidikan. Selanjutnya, direktur medis dan keperawatan mempertanggungjawabi atau membawai 4 kepala bidang, yaitu bidang pertama Kabid Janmes tentang pengobatan, kedua
kabit keperawatan. Ketiga, kabit rekam medis. Keempat, kepala instansi. Di sini kepala instansi yang dimaksud adalah misal gawat darurat, kemudian rawat jalan, kemudian rawat inap, kemudian radioterapi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu direktur penunjang medik dan umum, membawai 3 kepala bidang. Yang pertama, kepala instansi. Kepala instansi di sini yaitu meliputi tentang pertama farmasi, radiologi, gizi, dan radiologi klinik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kepala bidang penunjang medik. Yang ketiga, kepala bidang umum. Selanjutnya direktur keuangan dan pendidikan. Di sini yang paling banyak yaitu mempertanggungjawabi atau membawai 9 kepala bidang. Kepala bidang sekretariat, kepala bidang keuangan, kepala bidang IT, kepala bidang akuntansi, kemudian kepala bidang monitoring, kabit pendidikan dan pelatihan, kemudian kabit PGA tentang gizi, kemudian kepala bidang purchasing, yang terakhir yaitu kepala bidang customer service, yaitu untuk melayani pasien atau pelanggan yang dirawat di rumah sakit tersebut. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana yaitu rancangan sistem pemasaran dan persediaan rumah sakit HOHI. Terdapat 5 etikat yaitu medis dan keperawatan, keuangan, pemasaran, bagian gudang, dan pendidikan. 5 etikat ini mempunyai fungsi secara berbeda-beda, yaitu yang pertama, medis dan keperawatan akan menghasilkan pembayaran, order, dan return, di mana inputkan pada sistem akan menghasilkan surat jalan dan surat tagihan. Kemudian IT yang kedua, keuangan, di mana pada bagian ini akan mencatat laporan penjualan produk pada pasien, berapa yang obat yang akan dipesan pasien, merek obat apa, semua akan tercatat pada bagian keuangan ini. Selanjutnya pada bagian pemasaran ini meliputi laporan order, yaitu berapa produk yang akan diorder dari rumah sakit ini. Kemudian terdapat laporan penjualan, berapa produk yang terjual dari rumah sakit ini. Kemudian di bagian gudang meliputi daftar produk pesanan, produk apa yang akan dipesan oleh rumah sakit ini. Kemudian daftar return produk atau produk yang akan dikembalikan. Untuk bagian pendidikan ini yaitu laporan promosi, siapa pegawai yang akan dipromosikan setelah pendidikan, dan laporan pengeluaran, berapa biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan tersebut. Pada skema bintang pertama ini terdapat 1 tabel fakta dan 5 tabel dimensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tabel fakta dan apa itu tabel dimensi. Tabel fakta yaitu tabel yang umumnya mengandung suatu yang dapat diukur seperti harga, jumlah barang, dan sebagainya. Tabel fakta juga merupakan foreign key dari primary key yang terdapat masing-masing dimensi. Tabel fakta juga mengandung data historis. Kemudian yaitu tabel dimensi adalah tabel yang berisi data detail yang menjelaskan foreign key yang terdapat pada tabel fakta. Atribut-atribut yang terdapat pada tabel dimensi secara berjenjang untuk memudahkan proses query. Pada tabel fakta medis dan keperawatan ada ID pasien yang diambil dari dimensi pasien, kemudian ada ID perawat yang diambil dari dimensi perawat, ID produk obat yang diambil dari dimensi produk obat, ID wilayah yang diambil dari dimensi wilayah, ID waktu yang diambil dari tabel dimensi waktu.
Kemudian pada skema bintang yang kedua yaitu terdapat 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. ID pegawai yang diambil dari dimensi pegawai, ID promosi yang diambil dari dimensi promosi, ID waktu yang diambil dari dimensi waktu, dan ID wilayah yang diambil dari tabel dimensi wilayah. Untuk skema bintang yang ketiga terdapat 1 tabel fakta dan 2 tabel dimensi. Tabel fakta tersendiri memiliki ID produk obat yang diambil dari tabel dimensi produk obat. Ada ID waktu yang diambil dari tabel dimensi waktu. Untuk skema bintang yang keempat terdapat 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. Tabel fakta kembali memiliki ID produk obat yang diambil dari dimensi produk obat, ID kembali yang diambil dari tabel dimensi kembali, ID waktu yang diambil dari tabel dimensi waktu, ID wilayah yang diambil dari tabel dimensi wilayah. Untuk skema bintang yang kelima terdapat 1 tabel fakta dan 2 tabel dimensi. Tabel fakta pengiriman memiliki ID waktu yang diambil dari tabel dimensi waktu, ID wilayah yang diambil dari tabel dimensi wilayah. Demikian tadi terdapat 5 skema bintang yang akan saya jadikan satu sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel-tabel yang terlibat dalam masalah ini. Skema bintang ini terdapat tabel fakta medis perawatan, fakta promosi, fakta persediaan, fakta kembali, dan folder pengiriman, di mana salah satu folder memiliki tabel dimensi sendiri-sendiri. Yang pertama, pada tabel fakta medis keperawatan memiliki dimensi pasien dengan klik ID pasien, dimensi perawat, klik ID perawat, dimensi produk obat, klik ID produk obat, dimensi wilayah, klik ID wilayah, dan dimensi waktu dengan klik ID waktu. Yang kedua yaitu tabel fakta promosi memiliki tabel dimensi pegawai dengan klik ID pegawai, dimensi promosi, klik ID promosi, dimensi waktu, klik ID waktu, dan tabel dimensi wilayah dengan klik ID wilayah. Yang ketiga, tabel fakta persediaan memiliki tabel dimensi produk obat, klik ID produk obat, dan dimensi waktu, klik ID waktu. Keempat, tabel fakta kembali memiliki tabel dimensi produk obat, klik ID produk obat, tabel dimensi kembali, klik ID kembali, dimensi waktu, klik ID waktu, dan tabel dimensi wilayah, klik ID wilayah. Yang kelima, tabel fakta pengiriman memiliki tabel dimensi waktu dengan klik ID waktu, dan tabel dimensi wilayah dengan klik ID wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang skema bintang. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih.